Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Nama saya Aditya Nugraha. Pada kali ini saya akan membawakan learning journal substansi materi aneka. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas memiliki 5 aspek. Pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Pengertiannya adalah hubungan antara dua pihak, baik individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat, di mana hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab satu sama lain. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajiban serta berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan laporan, yaitu mampu memberikan bukti nyata dari hasil proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, karena dengan adanya tanggung jawab akan memunculkan konsekuensi, baik berupa penghargaan maupun sanksi sesuai dengan hasil yang tercapai. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Aspek ini merupakan tujuan utama dari aspek akuntabilitas, yaitu dengan tercapainya aspek-aspek sebelumnya diharapkan dapat menaikkan nilai dan hasil kinerja. Lalu pentingnya akuntabilitas adalah akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi, menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, lalu peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu mulai dari yang terbawah adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Berikut merupakan framework dari akuntabilitas. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Dalam konteks transparansi dan akses informasi, contohnya tidak menggunakan informasi resmi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau komersil. Dalam konteks praktik kecurangan atau fraud, atau perilaku korupsi, tidak berperilaku curang, menggunakan posisi, kewenangan, dan jabatan. Dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara, yaitu menjaga dan merawat kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Lalu selanjutnya dalam konteks dan penggunaan data serta informasi pemerintah, yaitu menyimpan informasi yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir dalam konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap dan perasaan cinta tanah air, ras, bahasa, sejarah, budaya bersama, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Juga kesetiaan tertinggi setiap pribadi yang harus diserahkan kepada negara dan kebangsaan. Lalu hal-hal apa yang mendorong munculnya nasionalisme? Nasionalisme dapat muncul dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, bertempat tinggal di suatu wilayah yang sama. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Lalu rasa ikatan senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari kekuasaan yang absolut. Berikut adalah nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila. Nasionalisme sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai ASN dan kemampuannya untuk mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir yang mementingkan publik, bangsa, dan negara. Etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk, serta benar salah dari perilaku, tindakan, dan keputusan dalam kebijakan publik dan menjalankan tanggung jawab pelayanan. Dimensi modalitas etika publik yang pertama adalah akuntabel, yang kedua adalah transparan, mampu memaparkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan dan memberi informasi yang relevan, serta netral, tidak ikut atau terpengaruh dalam partai politik, serta memfokuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Berikut adalah 12 kode etik yang perlu dilaksanakan oleh setiap ASN. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, lalu menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari efektivitas dan efisien, inovasi, dan mutu. Richard L. Duff dalam Tirta Kanita mengidentifikasikan efektivitas sebagai efektivitas organisasi yang berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi efisien sebagai efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah pekerjaan tertentu. Inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif atau menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi bertumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Inovasi akan menjadi alat satu kekuatan organisasi untuk memenangkan sebuah persaingan. Lalu mutu, bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kinerja. Berikut merupakan hal yang telah dilaksanakan guna dalam melaksanakan komitmen mutu di ruang lingkup Badan Pertanahan. Anti korupsi. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling. 1. Perbuatan yang merugikan negara. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, lalu kedua, merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, suap. Suap dalam hal ini adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum koperasi. Ketiga, gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud dengan jenis korupsi ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, liburan, tiket pesawat, dan fasilitas-fasilitas lainnya, yang dalam halnya dapat mempengaruhi profesionalitas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Hal ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan dalam berbagai macam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dengan jalan merugikan negara. Kelima, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang memaksa. Keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang seringkali terjadi dalam proyek-proyek pemerintahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau negara. Dan yang terakhir, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari perilaku ini adalah seperti kasus mantan Gubernur Banten dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2011-2013, yaitu dengan sengaja mengatur pemenangan lelang pengadaan alat kesehatan di Banten dan menerima uang perusahaan yang dimenangkan. Sebagai ASN yang profesional dan memegang teguh prinsip anti korupsi,
Seorang ASN diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam hal kehidupan sehari-hari yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, serta menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa kehidupan. Demikian video ini saya buat. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Om Santi 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 Om.